Tahukah kamu bahwa di dunia ini ada gurun yang sangat kering, dan di sisi lain ada hutan yang tak pernah kehabisan hujan? Pada topik ini, para kalian bakal jadi detektif alam. Mereka akan mengamati dan menganalisis gambar untuk mengungkap rahasia kondisi alam di berbagai negara. Dari situ, mereka akan merangkai informasi menjadi hipotesis, berdiskusi seru, dan berlatih berpendapat dengan gaya. Untuk menambah seru, mereka bakal melakukan presentasi lewat seni peran, yang bikin kreativitas dan rasa percaya diri mereka melambung. Plus, pengalaman belajar ini bakal mendesak mereka untuk berpikir kritis lewat refleksi yang menggugah. Apa saja yang memengaruhi kondisi geografis suatu negara? Apa saja bentang alam yang populer di dunia? Bagaimana kondisi geografis menentukan karakteristik dan perkembangan suatu negara? Letak astronomis, geografis, sumber daya alam, iklim. Ada beberapa seperti Pegunungan Himalaya, pegunungan tertinggi di dunia, terkenal dengan Gunung Everest. Great Barrier Reef, Australia terumbu karang terbesar di dunia. Grand Canyon, Amerika Serikat ngarai besar di Arizona yang terbentuk oleh erosi sungai Colorado. Sahara, Afrika Utara gurun terbesar di dunia, membentang melintasi beberapa negara. Amazon Rainforest, Amerika Selatan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Pengaruh kondisi geografis, iklim dan cuaca. Sumber daya alam. Pengaruh budaya dan bahasa. Industri dan infrastruktur. Pada masa lalu, kapal dagang dari Laut Tengah butuh waktu lama untuk berlayar ke Samudra Hindia, karena kapal harus mengitari Tanjung Harapan di Afrika Selatan terlebih dahulu. Di bawah komando Napoleon Bonaparte, akhirnya Prancis berinisiatif membangun sebuah terusan atau kanal. Ferdinand de Lesseps menjadi sosok arsitek yang berjasa di balik mega proyek ini. Terusan yang dibangun rencananya menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah untuk mempercepat waktu tempuh sehingga dapat menguntungkan para pedagang. Terusan yang dibangun itu bernama Terusan Suez. Kini, usianya sudah lebih dari 100 tahun dan sangat membantu proses perdagangan banyak negara. Tetapi, tak banyak yang tahu bahwa untuk membangun terusan ini dibutuhkan tenaga kerja yang besar. Pemerintah menerapkan sistem kerja paksa dengan upah minimal dan ancaman kekerasan. Di akhir 1861, pembangunan terusan Suez dimulai dengan puluhan ribu petani menggali bagian awal kanal dengan tangan dan peralatan seadanya. Karena perkembangan sangat lambat dan memakan banyak korban, pembangunan pun dilanjutkan menggunakan kapal keruk bertenaga uap dan batu bara. Tanah Panama yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan merupakan wilayah yang diapit Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ide membangun terusan ini pertama kali dilontarkan pada tahun 1513. Namun, baru terwujud ratusan tahun kemudian. Keberhasilan Ferdinand de Lesseps membangun terusan Suez pada tahun 1869 membangkitkan kembali mimpi tersebut. 11 tahun setelahnya, pembangunan terusan Panama dirancang. Namun, prosesnya tak semulus pembangunan terusan Suez. Penyakit kuning dan malaria menjangkiti para pekerja. Kebocoran keuangan juga membuat proyek itu terhenti di tahun 1888. Sang arsitek, Ferdinand de Lesseps bahkan divonis 5 tahun penjara dengan tuduhan penggelapan. Ia baru menyelesaikan proyek itu sekitar 40% saja. Pembangunan terusan Panama juga melibatkan proses politik dengan campur tangan pemerintah Amerika Serikat. Hingga akhirnya, terusan ini selesai dibangun pada tahun 1914 yang dipimpin Kolonel George W. Goethals. Keberhasilan pembangunannya disebut-sebut sebagai kejayaan besar dunia engineering. Selama setahun, terusan ini bisa dilewati 12.000 kapal. Tradisi unik berbagai negara. Tulip Time, sebuah tradisi tahunan di Belanda untuk menikmati bunga tulip yang sedang mekar. Acara tahunan ini dimulai sejak tahun 1929, dan terus berlangsung setiap tahun hingga kini. Selain menikmati bunga tulip yang sedang mekar, festival ini juga menyajikan berbagai pertunjukan tradisional khas Belanda. Seperti tari klompen dan festival berbagai kuliner khas negeri kincir angin tersebut. Festival ini berlangsung dari akhir Maret hingga pertengahan Mei. Festival menikmati bunga yang sedang mekar ini juga dimiliki oleh Jepang, dengan bunga sakuranya. Masyarakat nomaden, sering ditemui di kawasan gurun. Saat ini, masih ada sekitar 30–40 juta orang yang menjalani hidup secara nomaden. Sebagian di antaranya tinggal di wilayah gurun di benua Afrika. Ada suku Pokot yang hidup di Kenya dan Uganda.
Mereka hidup berpindah sambil memelihara hewan ternak berupa sapi, domba, dan kambing. Ciri khas suku Pokot, yaitu mengenakan pakaian dan aksesoris dari manik-manik. Bagi kelompok Pokot, cerita rakyat, pepatah, serta teka-teki merupakan bekal penting bagi pendidikan anak-anak mereka. Selain suku Pokot, ada pula suku Tuareg yang tinggal di Gurun Sahara. Mereka tersebar di Nigeria, Mali, dan Burkina Faso. Suku ini dipimpin oleh seorang perempuan. Suku Tuareg mahir dalam hal astronomi, karena langit sangat bersih untuk diamati di daerah gurun. Aku telah belajar. 1. Pergerakan lempeng dan cuaca, serta kondisi iklim merupakan faktor penting yang memengaruhi kondisi geografis suatu negara. Ciri serupa beberapa negara yang berdekatan dapat menjadi ciri geografis sebuah benua. 2. Selain faktor alam, laju penduduk dan perilaku manusia juga berpengaruh. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali membuat manusia butuh lebih banyak lahan untuk tempat tinggal. 3. Selain tempat tinggal, manusia juga butuh membuka lahan untuk negara, pertanian, industri, perkantoran, dan sebagainya. Hal tersebut banyak menyebabkan alih fungsi lahan yang ikut mengubah kondisi geografis 4. Benua Eropa, Asia, dan Afrika memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Hal tersebut akan membawa pengaruh pada mata pencaharian, sistem masyarakat, hingga tradisi di negara tersebut.